Selamat datang di podcast Kiat Kerja Kekinian. Nah, gue Naufan sebagai Creative Director Kanel Learning akan menjadi host untuk episode podcast kali ini. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh Kanel Learning. Kanel Learning itu apa sih? Kanel Learning adalah lembaga yang memiliki misi untuk menyalakan kekuatan perubahan untuk millennial leaders dan Gen Z workforce. Nah tentunya gue nggak sendiri nih. Gue ini bersama Kak Sasa yang sebagai CEO Candela Learning. Dan kebetulan dulu memiliki pengalaman sebagai product manager di perusahaan startup ya. Iya betul sekali. Halo semuanya teman-teman, terima kasih sudah mau tune in di podcast kedua ya. Yap. Ini kebiasaan jadi host jadi kayak pengen jadi host tapi saat ini Sasa insya Allah mau jadi narasumbernya gitu ya. Iya. Iya. Iya, mantap. Kita langsung saja ya. Nah, Kak Sasa ini pernah kerja remote ya sebagai product manager. Remote TV, remote AC? Bukan Maaf remote ya. TV yang bukan remote TV media ya. Coba kalian like kalau misalnya jokes tadi lucu. Kayaknya enggak. Oke, lanjut. Nah, ini kerja remote ini gimana sih pengalamannya? Kerja remote yang timnya tuh di mana-mana gitu. Ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang online, offline, itu pengalamannya kayak gimana sih? Iya, ya jadi sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya untuk bisa berdiskusi gitu ya bersama Kak Naufan juga di sini dan juga sama teman-teman. Ya jadi dulu itu kebetulan gue tuh dulu pernah kerja sebagai product manager. Sebenarnya sampai sekarang juga masih suka freelancing product manager gitu sih, dan pernah megang tim kebetulan remote ya. Jadi si timnya itu ada dari mana-mana. Jadi nggak cuman di dalam negeri aja, bahkan ada yang di luar negeri juga. Jadi itu kan ada perbedaan waktu ya. Dulu tuh ada dari Belanda, dari Taiwan gitu. Jadi perbedaan waktunya ada juga gitu sebagai salah satu tantangan juga di situ. Cuman memang itu sangat-sangat pengalaman yang meaningful sih buat saya gitu ya. Jadi terbuka aja gitu ke dunia di mana ternyata kerja bersama tim yang dari mana-mana itu tuh sebenarnya bisa kok, karena kita alhamdulillah projectnya itu juga berlangsung Masya Allah tabarakallah ya gitu ya, berlangsung dengan lancar. Deadline-nya juga tercapai gitu, terus produknya juga jadi gitu. Jadinya itu adalah satu model kerja yang memang mungkin dulu tuh asing ya, tapi sekarang itu emang jadi lebih banyak sih yang pakai model kerja itu gitu. Dan nggak cuman yang remote itu, dulu juga gue juga pernah ya kerja hybrid. Jadi beberapa hari tuh di rumah gitu, dan kebetulan kantor gue dulu di Bogor gitu. Dan beberapa hari tuh harus ke kantor gitu. Dan karena hybrid itu malah memudahkan gue juga gitu sebagai orang yang sebenarnya berdomisilinya tuh nggak di domisili kantor tersebut, tetap bisa kerja gitu sama tim, tapi juga kalau misalnya emang ke kantor yang nggak sesering itu gitu. Jadinya masih bisa ke kantor juga gitu kan, bisa diskusi bareng juga face to face gitu. Begitu sih in a big picture ya kayak gitu lah kira-kira. Nah, cuma mau nanya nih, kan kalau misalnya hybrid atau remote itu beda ya dengan cara kerja yang seperti dulu ya, apalagi sebelum COVID kan. Karena dulu kan mayoritas on-site ya. Nah, cara kerja kayak gitu tuh sebenarnya efektif gak sih kerja remote, kerja hybrid kayak gitu tuh? Oke, memang awal-awal kerja remote, hybrid itu agak bingung ya, agak bingung gimana nih caranya supaya bisa memanage timnya dengan efektif, efisien juga. Apalagi yang remote itu tuh gue pegang timnya tuh yang semuanya sebenarnya part-timers gitu ya. Jadi bukan full time yang mereka itu 8 jam harus kerja di project tersebut gitu. Karena part-timers ya gue juga harus tahu gitu kalau mereka tuh paling sehari cuma bisa ngerjain untuk project gue tuh 3 jam lah gitu. Dan itu maksudnya udah di awal tuh udah ada gitu di kontrak gitu kan. Jadi ya
itu menjadi salah satu yang gue pikirin juga gitu pada saat itu. Eh, kalau misalnya ditanya tentang efektif apa enggak kerja remote atau hybrid, menurut gue bisa efektif, bisa juga tidak efektif gitu. Jadi tergantung sama kitanya sendiri gitu sebagai leader gitu Iya, iya, ya. iya, Kitanya iya. sendiri sebagai orang yang ada di tim itu juga gitu, individu-individunya juga gitu. Gimana caranya kita bisa cope up, misalnya kalau misalnya ada tantangan gitu, gimana caranya kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kalau misalnya kita butuh sesuatu, gimana caranya kita mengkomunikasikan hal tersebut. Gimana kalau misalnya ternyata si deadline-nya itu malah dicepetin gitu Iya, iya, kan, iya. tiba-tiba gitu. Apakah kita akhirnya harus jadi nggak hybrid gitu atau nggak remote gitu kan, kalau misalnya orangnya ada di luar negeri jadi impossible Iya. kayak gitu kan, nggak bisa, tetap nggak bisa gitu. Jadi itu salah satu jadi tantangan dan yang harus dipikirin gitu, menurut gue harus dipikirin sama leader-leader dan teman-teman di luar sana yang lagi hybrid atau remote nih, gimana caranya supaya kita bisa mengefektifkan gimana pun caranya supaya si tim ini tuh bisa bekerja bersama-sama gitu. Harus ada keharmonisan gitu antara satu sama lain juga gitu, Iya, cara iya, 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 komunikasinya iya. gimana gitu. Oke. Ngomongin tentang harmonis nih, Oh keharmonisan iya. antar tim. Mau hybrid atau enggak, Hmm. yang namanya kerja, yang namanya ada tim itu pasti ada konfliknya ya. Pastinya dong, Iya. pasti ada masalah nih. Hmm. Nah, ini kalau misalnya konfliknya dalam tim yang remote, Mm-mm. itu Kak Sasa sendiri gimana sih cara menanganinya dengan baik? Oke. Jadi sebenarnya memang ada sih dulu tuh Mhm, saya kebetulan gue dulu kebetulan pegang tim mhm. dan ya 2 di antara membernya itu tuh kebetulan nggak terlalu suka sama satu sama Oh lain. iya. Lah, And they openly said that oh gitu. iya? Ya kayak Waduh. mereka ada dislike-nya gitu, Mhm. kayak salah satu tuh merasa kayak kok orangnya gitu Iya, sih gitu, iya, kayak iya, nggak iya. cocok gitu. Padahal maksudnya mereka dari generasi yang sama. Jadi Mhm. kan kalau misalnya kita ngedengar curhatan orang-orang mungkin, oh mungkin itu generasi gap kali, Iya, iya, maksudnya iya. milenial kadang-kadang nggak suka sama Gen Z Mhm, mhm. ataupun sebaliknya gitu. Tapi ini tuh enggak, mereka generasinya sama, cuma mereka tuh nggak suka gitu sama each other, mungkin secara kepribadian gitu Iya, nggak iya, cocok iya. gitu kan. Tapi kan mereka satu tim ya, Iya. satu tim, dan dulu tuh ya kalau misalnya di IT itu ada yang istilahnya namanya front end developer sama back end Iya. developer gitu. Nah ini tuh salah satunya front end developer, salah satu back end developer, di mana mereka tuh Berkesinambungan ya? iya Iya. mereka tuh harus kerja bareng Iya, gitu. iya, iya. Mereka harus komunikasi bareng. Kalau misalnya enggak ya nggak jadi Iya, gitu. iya, Maksudnya iya, iya. pasti akan ada miskom juga gitu. Mhm. Nah ya akhirnya kalau gue tuh nerapin kalau misalnya kita daily atau misalnya meeting gitu, gue tuh trying to approach them personally gitu. Mhm. Jadi maksudnya Mmm. lebih lebih nyari tahu gitu ke mereka secara personal itu, mereka itu personalitinya kayak gimana sih, mereka itu pengennya kayak gimana sih kalau kerja. Mhm. Mungkin yang cekcokin itu bukan karena kepribadian tapi karena cara kerja misalnya Oh, gitu. iya, iya, Misalnya yang iya. satu cara kerjanya tuh lebih suka satset-satset aja, Mhm, nggak usah banyak-banyak dokumentasi, mhm, tapi yang satu tuh dokumentasi banget mhm. gitu kan. Jadi harus ada nih dokumentasinya, Iya, iya, itu iya. aja udah beda kan. Iya. Nah dari sana itu gue mencoba untuk menjadi penengah gitu, Iya, iya, supaya iya. semuanya tuh merasa senang, Mhm, supaya semua merasa kayak oh ya resource-nya tuh di gue gitu, mhm, kayak mhm. jadinya oh kalau misalnya saya butuh dokumentasi ya ke gue, kalau misalnya saya butuh yang lebih satset nggak perlu dokumentasi ke gue juga gitu, Ah, iya, ngerti iya, nggak? iya, iya, Jadi iya. gue mencoba supaya semua orang di dalam tim itu tuh merasa bahwa mereka tuh ya memiliki resources yang mereka butuhkan, Mhm. sehingga mereka at least nyaman lah Iya. kalau bisa eee eee, kalau harus bekerja sama dengan orang yang tidak Iya, mereka iya, iya. suka gitu, Iya, iya, iya. at least mereka bearable Mhm, gitu. mhm. Karena kan maksudnya kita nggak bisa dong kalau misalnya ada satu orang yang nggak suka sama orang itu, Mhm. terus habis itu kita cut gitu, kita pecat kan nggak bisa dong, nggak bisa Iya, kayak gitu pastinya, kan. pastinya. Jadi kita tuh harus bisa juga gitu, mengukir tali kasih juga antara mereka gitu ya, kayak kalau gue juga dulu sempet sih bikin kayak agenda Mhm, personal gitu, maksudnya bukan untuk kerjaan gitu, mhm, misalnya meeting mhm, personal atau misalnya kita ke kafe bareng mhm. gitu, bonding kayak gitu. Jadi Iya, iya, iya. walaupun hybrid
tetap ketemu kok ya, tetap ketemu di kafe bareng gitu supaya ya kita bisa lebih tahu satu sama Iya, lain iya, juga. iya. Menarik, menarik, menarik. Nah kita ini sedikit mundur sedikit nih karena kita mau ngomong tentang Kak Sasa secara pribadi atau personal bukan tentang tim nih. Eh, Nah ini kan kalau misalnya kerja hybrid atau misalnya remote seringnya di rumah kan ya? iya Seringnya di betul. rumah nih pastinya. Nah kan kalau di rumah tuh biasanya ya masih ada keluarga mungkin kalau misalnya di Iya. rumahnya sama keluarga pasti ada keluarga, ada orang Hmm. tua ataupun Hmm. ada kakak adik dan lain sebagainya kan ya. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya lebih ke hubungan personal ya antara mereka. Tapi kan Hmm. tentunya Kak Sasa harus tetap profesional dalam menjalani kerjanya gitu. Hmm. Nah, itu cara menyeimbangkannya kayak gimana sih? Karena kan Ya, tentunya ada dua sisi nih, tetapi kan tetap harus diperhatikan dua-duanya gitu iya karena betul. ya kita kerja di rumah, kita tetap kerja tapi tetap harus merhatiin keluarga juga gitu kan. Nah, itu kalau Kak Sasa sendiri kayak gimana? Nah makanya memang itu salah satu yang menjadi tantangan hybrid atau remote juga ya Mhm, menurut gue tuh karena um, we need to have a boundary. mhm, Itu mhm, yang pertama. Nggak semua orang tuh realize bahwa kita tuh mhm. harus set boundaries Yes, antara kerjaan dan juga kehidupan personal. yes. Karena ya kalau kehidupan personal mungkin kita bisa ini ya. Jadi kalau di kerjaan pas pas kita being a professional, Mhm. kita tuh tahu tanggung jawab kita tuh A, B, C, D, E, F, Yes, G gitu. Dan yes. kita kalau misalnya udah punya tanggung jawab itu, kita wajib untuk bertanggung Iya, jawab gitu kan. yep. Tapi di sisi lain pada saat kita switch nih ke kehidupan personal, sebagai misalnya gue sebagai anak gitu ya. Mhm, Nah itu tuh kan gue juga punya kewajiban yang iya, berbeda gitu, mhm, kewajiban A, B, C, D, E, F, G. Jadi iya, kita tuh tahu gitu, kalau misalnya kita set boundaries, kita jadi tahu mana kewajiban kita yang profesional, mana mhm, kewajiban kita yang personal. Dan di mmm, sanalah pentingnya boundary ini. Kalau aha, misalnya boundary-nya itu nggak ada, jadi lebur, iya, 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 itu nanti kita bingung, eee, kita jadi harus, apa maksudnya jadi campur gitu, eee, tanggung jawab kita sebagai product manager sama tanggung jawab kita sebagai anak, iya, itu jadi nyampur dan akhirnya kita sendiri overwhelmed iya, 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 gitu. Kita sendiri overwhelmed, oh banyak banget nih kerjaan gua, oh oh gue nggak bisa jadi kayak gini, semuanya tuh numpuk gitu di pikiran, kepikiran. Tapi kalau misalnya kita punya boundary, oh iya oke deh set boundary, eee, gue gue mau kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu mhm, misalnya. mhm, Ya udah jam 8.30 gue siap-siap, gue udah dandan mandi dulu kalau misalnya nggak mau mandi ya udah tapi ganti baju gitu ya, mhm, ganti baju jadi yang nicer dikit, mhm, put on sunscreen at least mhm, gitu to feel like you're going to work mhm, gitu. Terus habis itu ya udah jam 9 tuh iya, mulai kerja gitu, mulai kerja iya, jam iya, 5 karena udah di set nih, aku berjanji mau kerja dari jam 9 sampai jam 5, ya udah jam 5 kemudian selesai kerja udah bisa switch lagi gitu ke iya, 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 Sasa iya, sebagai personal yang sebagai anak itu gitu. I Jadinya see, di I see, sana tuh udah kelihatan gitu, udah ngeh gitu. Oh ya, kalau jam 9 udah put on sunscreen, mhm, udah ganti baju, me as a product manager begins gitu. I Pas jam see, 5 udah selesai ya udah tinggal ganti baju lagi, mandi apa segala mhm, macam mhm, mhm. gitu. Jadi set boundaries itu penting banget ya dalam kerja Betul. remote. Iya. Oke, oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Kak Sasa nih. Pastinya tadi nyebutin beberapa hal, cerita-cerita tentang kerja remote, itu ada positifnya, tapi tadi Kak Sasa udah bilang itu bisa efektif, bisa enggak, tergantung cara kita manage timnya kayak gimana dalam Iya, kerja remote mhm. ya. Nah caranya itu kayak gimana sih? Cara kunci kesuksesannya, keberhasilannya dalam memiliki tim yang remote itu kayak gimana sih menurut Kak Sasa? Oke kalau, cara ya, jadi tuh setelah, kalau diambil dari cerita-cerita gue yang tadi, Mhm, memang kayaknya tuh salah satu hal yang utama gitu ya, yang paling penting itu ada di komunikasi mhm, gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya timnya itu jauh gitu ya, iya, beda negara sekalian gitu ya. Kalau gimana caranya mereka tahu ekspektasi kita, mhm, kalau misalnya kita tidak mengkomunikasikan itu kepada mereka. bener banget. Gimana gimana caranya mereka bisa, deliver sesuatu yang kita ekspektasikan kalau misalnya kita tidak bisa mengkomunikasikannya kepada mereka.
Dan bagaimana pula misalnya kalau mereka itu kesulitan gitu kan, gimana caranya bisa kita bantu kalau mereka tidak bisa mengkomunikasikannya itu, Iya, mengkomunikasikan iya, challenges iya, itu iya, kepada iya. kita gitu. Jadinya memang kita harus bisa menjadi contoh juga bagi si tim itu, gimana sih caranya berkomunikasi yang mungkin efektif, meaningful ya kalau Mhm. kata Coach FR gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa menyampaikan apa yang seharusnya Iya, disampaikan iya, iya, dan iya. bagaimana kita ngeset gitu, ngeset timnya itu bahwa Mhm. mereka tuh tahu caranya Iya, berkomunikasi seperti itu iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Ya salah satunya kita sebagai contoh gitu ya, menjadi contoh bagi mereka, Mhm. eee, gimana caranya berkomunikasi dengan meaningful gitu. Nah selain, komunikasi, kan kita juga sekarang di dunia yang udah, eee, mantep banget gitu ya Heeh. teknologinya Mhm. gitu kan, Mhm. teknologi berkembang pesat banget gitu Iya. kan. Jadinya ya kita carilah tools-tools yang bisa membantu kita untuk, bekerja remote itu. Mhm, Karena di mhm, sini kan mhm. kita udah banyak juga AI lah, Mhm. udah banyak, tools-tools aplikasi apa Iya, yang baru gitu iya, kan. iya. Bahkan kalau misalnya dulu waktu pas kerja itu, kita mungkin kalau dulu ke kantor kita harus tapping apa segala macam, kita sekarang udah ada aplikasi untuk, Absen ya, absensi, iya, iya. heeh. Nah itu kan udah itu berarti kan, kita menggunakan teknologi supaya kita bisa support, remote work gitu Iya, kan. iya, iya, Nah iya, itu iya. juga bagus tuh, kita cari-cari toolsnya yang Mhm, sesuai mhm, dengan, kebutuhan kita untuk mhm, bekerja remote gitu. Nah yang mhm, terakhir nih, mhm. yang terakhir tuh kita, di dalam tim remote itu yang pasti harus saling percaya Saling percaya sih, ya, iya, iya, iya. iya, iya. Karena kalau tanpa kepercayaan, we need to trust them that they can do it gitu. Eee, itu yang, gue lakukan juga ya waktu pas kerja di Mhm, remote mhm. dan, hybrid itu tuh, gue sangat percaya sama, tim gue bahwa mereka bisa melakukan apa yang gue ekspektasikan. Dan, kalaupun misalnya ada, challenges itu nggak apa-apa karena mereka Mhm, humans juga mhm, gitu, they need help gitu and I want to be able to help them as well gitu. mhm. Tapi yang terpenting adalah we need to trust them that they can actually do it gitu. Dan jadinya saling percaya itu menjadi salah satu kunci juga supaya remote working ini tuh Mhm. bisa works well gitu. Sorry, sorry. Ah, Diketawain. bukan itu, bukan itu. Sorry. Oh iya itu sangat oke, coba di bagian akhirnya yang rada terakhir banget itu diulang. Yang mana? Yang tentang saling percaya. Kayaknya nggak usah di-cut, nggak apa-apa. Enggak, jadi tadi itu sebenarnya udah sangat insightful ya. Heeh. Cuman jadi kepikiran. Apa gimana? Biasanya kalau coach FR kan kalau, mendapatkan apa sih, mengasih kunci keberhasilan dan cara-caranya itu kan dikasih singkatan nih. Nah ini Oh, kebetulan gua nih kebetulan dapat singkatan nih, apa? kan komunikasi nih, Heeh. terus habis itu menggunakan tools kan, Iya, tools. Yang ketiga saling percaya dan iya, KTP. iya. Ya jadi kalau misalnya mau sukses remote work, bisa sih guys, ingat Ingat KTP. KTP. Oh, Komunikasi, pahami tools, dan saling percaya, KTP itu guys. iya. Jadi mau diulang nggak itu apa nggak usah? Nggak usah. Ya, jadi itu Iya. tapi tetap sangat insightful ya karena, itu bener banget, bener Hmm. banget, komunikasi itu sangat penting karena ya sudah berjarak, mana ya jangan jadi makin berjarak lagi, harus ada komunikasi. Dan Iya, penggunaan tools pasti yang jelas bakal memudahkan proses tersebut terjadi gitu. iya, Dan trust juga sangat penting karena tanpa trust, percuma juga yang sudah dilakukan gitu, yang ada nanti, malah acak adut kalau misalnya nggak ada trust gitu. Jadi mhm, benar KTP, komunikasi, tools, percaya. percaya. Nah itu dia, jadi sangat insightful sekali sekali Kak Sasa. Terima kasih, sudah hadir nih sebagai narasumber, untuk podcast kali ini. Untuk, teman-teman future ready leaders, jangan lupa, like, comment, dan subscribe untuk, video-video atau podcast-podcast berikutnya ya. Terus kalau misalnya ada keluh kesah nih tentang keluh kesah tentang kerja remote, boleh komen di bawah nanti kita akan, Bisa diskusi bareng bisa diskusi ya di bareng, podcast berikutnya. bener banget. Atau bisa kita kasih komentar juga langsung ya, Iya, kita bisa langsung dijawab reply, bisa dijawab langsung. langsung begitu.
Baik kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.